Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas 3A akan memaparkan materi mengenai konsep pengelolaan pendidikan. Sebelumnya, kepada yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Di sini saya bersama teman saya Dewita Meliasari dengan NIM 2307702, Kisyariwa Maharani dengan NIM 2300129, Ningmenden Siti Nursipa dengan NIM 2305626, dan saya sendiri Nurianti Permatasari dengan NIM 2300298. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu ada konsep dasar pengelolaan pendidikan, kedua proses manajemen pendidikan, ketiga perkembangan pemikiran manajemen pendidikan, dan yang terakhir ada masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Langsung saja ke materi pertama. Yang pertama yaitu konsep dasar pengelolaan pendidikan, di mana menurut Oteng Sutisna pengelolaan berasal dari kata manajemen dengan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi. Jadi pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai upaya penerapan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Pengertian administrasi menurut Muhammad Rifai adalah keseluruhan proses yang mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia dan sesuai, baik personal maupun material, dalam suatu usaha mencapai bersama untuk tujuan yang sama secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, pengertian administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua ada proses manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sendiri merupakan bentuk kerjasama personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses manajemen pendidikan ini meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, pemantauan, dan juga penilaian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Keisha. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang proses manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Di dalam perencanaan ini memilih sejumlah alternatif penetapan prosedur pencapaian serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan ini kita mengenal beberapa tahap yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, pemilihan alternatif, dan elaborasi alternatif. Lalu yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian di sekolah ini didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang guru dan personal sekolah lainnya. Nah, di sini juga ada mengalokasikan sarana dan prasarana untuk menunjang tugas orang-orang itu di dalamnya, termasuk dalam kegiatan ini ada perorganisasian adalah untuk menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut serta mekanisme kerjanya, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Lalu yang ketiga ada pengarahan. Pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk, serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya dengan melaksanakan orientasi dan memberikan petunjuk umum. Pada poin keempat, terdapat pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatu padukan kegiatan dari berbagai individu atau unit di sekolah itu agar kegiatan mereka berjalan selaras dengan anggota atau unit lainnya dalam usaha mencapai tujuan sekolah. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja, memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, lalu memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Di poin kelima terdapat pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan pembiayaan dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Lalu di poin keenam ada penilaian. Penilaian secara lebih rinci, maksud penilaian adalah untuk yang pertama, memperoleh dasar bagi pertemanan, apakah pada akhir suatu periode kerja mereka tersebut berhasil. Lalu yang kedua, menjamin cara bekerja
yang efektif dan efisien. Dan yang ketiga, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menghindarkan situasi yang dapat merusak. Lalu yang terakhir, memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewita. Selanjutnya, perkembangan pemikiran manajemen pendidikan. Perkembangan manajemen pendidikan dibagi menjadi 3 teori pemikiran, yaitu yang pertama teori manajemen kuno, yang kedua teori manajemen klasik, dan yang ketiga teori manajemen kontemporer. Teori manajemen kuno, manajemen telah dipraktekkan oleh masyarakat kuno. Sebagai contoh, bangsa Mesir bisa membuat piramida bangunan yang cukup kompleks yang hanya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik. Kekaisaran Romawi mengembangkan struktur organisasi yang jelas dan sangat membantu komunikasi dan pengendalian. Pada akhir abad 19-an, perkembangan baru membutuhkan studi manajemen yang lebih serius. Pada waktu industrialisasi berkembang pesat dan perusahaan-perusahaan berkembang menjadi perusahaan raksasa. Selanjutnya ada teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik menurut Robert Owen pada tahun 1771 sampai 1858 berkesimpulan bahwa manajer harus menjadi pembaharu atau reformer. Ia melihat peranan pekerja yang cukup penting sebagai aset perusahaan. Contohnya, seorang guru sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan dalam suatu belajar atau berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran. Yang kedua ada Charles Babbage. Pada tahun 1791 sampai 1871, ia percaya bahwa prinsip-prinsip ilmiah dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, produktivitas naik, dan biaya operasi turun. Dan selanjutnya ada teori manajemen ilmiah menurut Frederick Winslow Taylor pada tahun 1856 sampai 1956. Beliau disebut sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Beliau memfokuskan perhatiannya pada studi waktu untuk setiap pekerjaan. Dan yang kedua ada Frank Bunker Gilbert pada tahun 1868 sampai 1924 dan Lillian Gilbert pada tahun 1887 sampai 1972. Keduanya ialah sepasang suami istri yang mempunyai minat yang sama terhadap manajemen. Mereka percaya tujuan akhir manajemen ilmiah adalah membantu pekerja mencapai potensi penuhnya sebagai seorang manusia. Dan yang terakhir ada Henry Lawrence Gantt pada tahun 1861 sampai 1919. Ia melakukan perbaikan dari kajian Frederick Winslow Taylor. Beliau memperkenalkan manajemen penilaian terbuka. Selanjutnya ada teori manajemen organisasi. Menurut Henry Fayol, pada tahun 1841 sampai 1925, beliau mengelompokkan kegiatan manajerial menjadi 4 fungsi manajer, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Selanjutnya ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Max Weber adalah seorang ahli sosiolog Jerman yang mengembangkan teori birokrasi. Selanjutnya ada Mary Parker Follett pada tahun 1868 sampai 1933. Ia percaya bahwa seorang akan menjadi manusia sepenuhnya apabila manusia menjadi anggota suatu kelompok. Dan yang terakhir ada Chester Irving Barnard pada tahun 1886 sampai 1961. Menurutnya, orang yang datang ke organisasi formal karena ingin mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh sendirinya. Baik, yang terakhir ada teori kontemporer. Teori kontemporer dibagi menjadi 3 pendekatan. Yang pertama pendekatan sistem, yang kedua pendekatan situasional, dan yang ketiga ada pendekatan hubungan manusia baru. Pendekatan sistem diartikan sebagai sub-sub sistem
yang saling berkaitan. Pada pendekatan inilah yang selama ini digunakan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dan yang kedua ada pendekatan situasional. Pendekatan ini menganggap bahwa aktivitas manajemen tergantung pada situasi yang melatar belakanginya. Dan yang terakhir ada pendekatan hubungan manusia baru. Pendekatan ini berusaha mengintegrasikan sisi positif manusia dan manajemen ilmiah. Pendekatan ini melihat bahwa manusia merupakan makhluk yang emosional, interaktif, dan kreatif. Berikut adalah masalah-masalah dan pemecahan masalah dalam manajemen pendidikan. Yang pertama ada kualitas pengajaran yang tidak merata, kedua komunikasi yang kurang efektif, ketiga kurangnya inovasi dalam pembelajaran, yang keempat keterlibatan orang tua yang rendah. Pemecahan masalah kualitas pengajaran yang tidak merata yaitu melakukan pelatihan berkelanjutan untuk guru dan menerapkan sistem evaluasi yang objektif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dan pemecahan masalah komunikasi yang kurang efektif yaitu membangun saluran komunikasi yang lebih baik antara sekolah, orang tua, dan komunitas melalui pertemuan rutin dan platform digital. Pemecahan masalah kurangnya inovasi dalam pembelajaran yaitu mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan mengintegrasikan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Pemecahan masalah keterlibatan orang tua yang rendah yaitu mengadakan program yang melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan memberikan informasi yang jelas tentang peran mereka. Selanjutnya ada strategi umum untuk pemecahan masalah. Yang pertama, menganalisis data. Mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami masalah secara mendalam. Kedua, kolaborasi. Mendorong kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Ketiga, program pelatihan, yaitu mengembangkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan kepemimpinan di kalangan staf pendidikan. Yang terakhir, inovasi kurikulum, yaitu memperbarui kurikulum secara berkala agar relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.